تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita, kita dapat melaksanakan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya lah kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba adalah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah bukan hanya di lisan saja, tapi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita dalam ibadah kita agar kita memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kepada umat manusia melainkan mereka untuk memurnikan ibadah mereka, untuk melaksanakan ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul yang menjelaskan ibadah yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan ibadah yang kita lakukan dan sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak
pada zaman sekarang kaum muslimin melakukan ibadah, tapi mereka melakukan ibadah tidak di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita adalah untuk menjelaskan syariat Islam, agar menjelaskan kepada kita semuanya cara beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul, telah menjelaskan ilmu agama ini, telah menjelaskan tata cara ibadah kita, maka jangan sekali-sekali kita sebagai seorang hamba yang bukan juga seorang rasul berkata tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semuanya agar tidak berbicara agama secara serampangan, agar tidak berbicara agama secara bermudah-mudahan. Karena agama ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Jadi ma'asyiral muslimin, Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh kepada penambahan, tidak butuh kepada pengurangan. Yang kita harus lakukan adalah mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita, suara kita, lisan kita, hati kita pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Janganlah kalian mensifati dengan lisan-lisan kalian sesuatu kedustaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza halal wa hadza haram. Ada orang-orang yang mengatakan pada zaman sekarang ini halal, ini haram. Padahal Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya. Makanya dikatakan ma baqiya syai'un yuqarribu fil jannah wa yubaidu anin nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa pun di dalam atas muka bumi ini yang mendekatkan kita kepada surga dan yang menjauhkan kita ke dalam api neraka, kecuali telah dijelaskan semua kepada kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau yang sangat terkenal yaitu Ushulul Tsalatsah. Beliau mengatakan pada paragraf-paragraf selanjutnya, Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah telah menjamin rizki kita di atas muka bumi ini. Wa lam yatrukna hamala, dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja
Ditafsirkan para ulama, tidak dibiarkan begitu saja, artinya tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Apakah manusia diciptakan untuk hal yang demikian? Tentu tidak kaum muslimin. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad mengatakan, bal arsala ilaina rasulan, bahkan diutus kepada kita seorang rasul. Sebagai apa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita? Sebagai saksi, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Atau dalam sebelum ayatnya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'auna rasula. Fa'arsa fir'aunur rasula. Akan tetapi Fir'aun memaksiati rasul yang diutus kepada mereka. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami azab mereka dengan azab yang pedih. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita menyelisihi apa yang telah menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan memberikan ganjaran kepada kita umat Islam yang mengatakan ini adalah perkara yang dibolehkan dan ini adalah perkara yang diharamkan, padahal itu semua kita tidak memiliki ilmunya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mencari tempat duduknya di api neraka. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam kita telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tata cara ibadah kita. Makanya sebagai bentuk persaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya bukti kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Ada 4 perkara yang harus kita tunaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita hendaknya mengikuti, menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taglu fid dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Lihatlah sebagian umat Islam, betapa banyak ritual ibadah yang mereka lakukan. Dalam kematian mereka, dalam kehidupan mereka, banyak ibadah yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukti kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah seorang rasul, yaitu kedua adalah ijtinabu manaha anhu wa jazar. Kita menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, tasdiqu fima akhbar. Dan kita membenarkan seluruh apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasannya pada hari kiamat nanti akan diturunkan Nabi Isa alaihissalam, dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dikeluarkannya Dajjal. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba? Apakah kita membenarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam terhadap kabar berita yang belum terjadi ini? Bahkan ma'asyiral muslimin, kabar berita yang telah terjadi saja
sebagian umat Islam masih ragu. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasannya bulan telah terbelah. Tapi sebagian umat Islam mereka ragu terhadap sabda Nabi mereka. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mencontohi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang gila dikarenakan dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik sampai ke langit yang ketujuh untuk menerima syariat salat. Orang-orang Quraisy mendustakan kejadian Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seandainya perbuatan tersebut keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mempercayainya. Sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pasti akan mempercayai apa yang semua yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bukti bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Yang keempat adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan syariat Nabi yang lain. Karena syariat Nabi yang lain telah terhapus oleh syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang terbaik kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala belum membuka lembaran-lembaran Taurat, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lantas beliau bersabda kepada Umar, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya wahai Umar ibn Khattab, Musa masih hidup sampai aku setelah diutus, tidak ada kewajiban dia untuk menyebarkan ajarannya, melainkan untuk mengikuti aku, menjadi umatku. Lihatlah, ini seorang nabi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak mendapatkan wahyu? Apakah kita sudah pantas membuat syariat-syariat melampaui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai peringatan kaum muslimin, ayat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi atau yang beribadah dengan syariat yang selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi urusan seluruh amal ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka pasti akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa adab yang sangat pedih. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriya.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus shalah.